Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 3 dengan saya sendiri Satria Agus Dharma. Saya Raffi Aditya. Saya Muhammad Kalam Sabi. Saya Fatir Torik Zami. Saya Ahmad Fahri. Saya Ping. Di sini kami akan mempresentasikan soal studi kasus kami nomor 1, 2, dan 3. Baiklah, langsung saja ke studi kasus yang nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kalam Sabili dan saya akan menjelaskan studi kasus bagian kelas gaji BUMN. Sini kita punya kelas gaji BUMN dengan konstruktor primer, di mana di dalamnya ada properti, nama dengan tipe data array string, dan gaji dengan tipe data array integer. Nah, di sini kita punya properti bonus dengan bentuk empty array string, sehingga kita menggunakan empty array supaya kita bisa tambahkan tak terbatas tanpa menuliskan indeks tertentu yang ingin kita tambahkan. Kemudian ada var IASC, ini menyimpan urutan indeks secara terurut dari gaji, karena kita sudah memanggil metode ASC ascending, ini akan menyortir array gaji dari yang terkecil ke yang besar. Tapi di sini hanya menyimpan urutan indeksnya. Kita gunakan copy of supaya yang di sini, properti di sini tidak ditukar-tukar oleh metode ASC ini. Kemudian di sini ada IDSC, sama seperti IASC, namun ini secara descending, alias dari tertinggi ke terendah. Sama kita ini hanya menyimpan indeks urutan indeksnya. Kemudian di sini ada konstruktor. Ini konstruktor secondary dengan parameter nama tipe data array string, gaji tipe array integer, dan bonus ini array string. Kita hanya menambahkan bonus daripada konstruktor primer, jadi kita gunakan this nama gaji untuk mengambil dari langsung ke sini, langsung menginisialisasi ke sini. Kemudian kita gunakan this untuk mengisi nilainya ini, dan nama this gaji ke sini, namanya itu ke parameter, dan gajinya ke parameter juga, dan this bonus untuk properti bonus dengan nilai parameter tadi. Namun ini hanya opsional jika ingin langsung mengisi bonus saat membuat objek gaji BUMN. Kemudian ada metode beri bonus, ini untuk menambah bonus tadi yang awalnya jika empty atau ini sudah saat dibuat, namun kita ingin menambahkan bonus lagi. Bonusnya kita buat menggunakan nama-nama dari pegawai. Kenapa? Karena kita akan menggunakan modus, atau kita akan mencari nilai atau nama yang sering mendapat bonus. Nah, kita tambahkan, ini akan membuat akan dimasukkan ke indeks baru. Nah, di sini mengembalikan array integer karena ini akan menghitung berapa banyak bonus yang didapatkan nama tadi ke sesuai indeksnya. Kita buat indeks buat bonus nama, ini menyimpan jumlah bonus yang didapatkan dari nama itu secara indeksnya sama, ukurannya sesuai nama tadi, dan nilai default 0. Kita perulangan untuk memeriksa apakah bonus tadi, setiap bonus tadi namanya pada elemen namanya apakah sama dengan nama yang ada di array ini. Jika sama, indeksnya akan ditambah 1 nilainya. Berarti nama itu dapat bonus 1 hingga nilai pada bonus ini habis. Kemudian kita akan mereturn atau mengembalikan nilai jumlah bonus yang didapatkan masing-masing nama itu atau pegawai. Nah, ini show bonus, ini akan menampilkan rank atau urutan dari tertinggi ke terendah dari bonus yang didapatkan pegawai.
kita buat variabel constant rank bonus ini menyimpan urutan atau sorting dari tertinggi ke terendah dari nilai bonus, nilai jumlah bonus kita kirimkan sebagai argumen sehingga nilai bonus yang akan disorting. Nah, ini kan akan menyimpan urutan indeks dari namanya yang mendapat bonus. Nah, kita cetak menggunakan perulangan di mana kita akan mencetak nama pada urutan pertama, misalnya iterasi pertama, dan bonus ini kan kita memanggil lagi karena ini akan mencetak pada i, namun pada i kali bonus. Nah, kemudian ada metode max ini untuk mencari gaji tertinggi, hanya gaji tertinggi. Nah, ini kan kita punya IDSC, ini dari tertinggi ke terendah untuk gaji. Nah, jadi otomatis indeks ke nolnya itu yang paling tinggi. Jadi kita tinggal cari nama pada IDSC pada indeks ke nol. Nah, itulah indeks nama dengan gaji tertinggi. Sama seperti max tadi, namun untuk min itu gaji terendah. Jadi kita ke IASC karena IASC dari terendah ke tertinggi. Kemudian ada fun show rank. Ini menampilkan rank untuk gaji dari tertinggi ke terendah. Nah, ini untuk nomor kita tambahkan dengan 1 karena ini dimulai dari 0 untuk indeks, ini range ukuran IDSC tadi. Nah, ini akan mencetak nama dengan gaji tertinggi, indeks gaji tertinggi. Kemudian ada metode main, itu mencari nilai rata-rata gaji dari pegawai. Kita mengembalikan nilai double karena pasti desimal. Nah, variabel n itu menyimpan ukuran dari array gaji atau jumlah, atau menyimpan jumlah dari pegawai. Nah, total ini menyimpan nilai sementara untuk gaji pegawai total. Kita masukkan nilai totalnya dengan menggunakan perulangan, di mana akan menambahkan nilai total dengan nilai gaji pada i untuk setiap gaji pada array gaji. Kemudian akan mereturn nilai total tadi, kita ubah ke double dulu sehingga bisa dibagikan dengan n, dan juga bentuknya double sehingga bisa direturn dalam bentuk double. Jika tidak double akan dinaikkan atau diturunkan atau dibulatkan. Nah, kita akan lanjut ke metode ASC. Ini adalah metode untuk sorting, tapi secara ascending. Kita meminta array atau parameter yang menjadi patokan atau yang akan disorting. Kita kembalikan integer array dalam bentuk urutan indeks. Nah, ini n untuk menyimpan ukuran dari array yang parameter tadi. Nah, ini ind ini menyimpan indeks atau indeks array yang menyimpan nilai sesuai indeksnya. Misal indeks 0 itu nilainya 0, indeks 3 nilainya 3. Jadi untuk shorthandnya kita gunakan it. Ini otomatis menyimpan nilai defaultnya sesuai indeks. Kita menggunakan perulangan untuk memeriksa setiap array ini dikurang 1 untuk range-nya. Untuk variabel imin ini patokan atau menyimpan nilai min paling terkecil. Kita gunakan defaultnya untuk awal gunakan i. Untuk diperiksa ke elemen berikutnya kita gunakan perulangan c in i per 1 karena kita tidak akan memeriksa dengan i itu sendiri. Nah, kita gunakan sampai n kurang 1. Jadi ini akan terus maju ke kanan hingga habis. Nah, ini memeriksa apakah RJ atau saat ini atau indeks berikutnya itu kurang dari atau lebih kecil dari i sementara ini. Jika lebih kecil, i sementara diubah menjadi ij saat ini hingga selesai, maka kita akan melakukan pertukaran. Nah, tapi pertukarannya ada dua, yaitu untuk patokan dan indeksnya juga.
Nah, kita masukkan dulu ini value pada yang paling kecil ini ke term. Nah, baru kita swap nilainya ke yang terkecil dan i saat ini. Kita lakukan juga terhadap indeks. Nah, kita akan terakhir setelah selesai di sorting, kita mengembalikan indeks, urutan indeks dari yang dengan nilai terkecil ke tertinggi. Sama seperti ASC tadi, namun ini bedanya hanya di sini. Bedanya cuma di sini. Ini mencari lebih tertinggi. Untuk ini max-nya menyesuaikan saja. Tadi min, ini berarti max. Sama mengembalikan indeks. Nah, sekian untuk penjelasan kelas gaji BUMN dari saya. Apabila ada salah kata atau tidak atau kurang dimengerti, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ahmad Fari akan menjelaskan bagian dari main KT untuk studi kasus yang pertama tentang penggajian karyawan BUMN. Nah, di sini karena kita itu akan menggunakan scanner, jadi kita import dulu scannernya menggunakan kode import java util.scanner. Setelah itu kita masuk kepada function mainnya. Di sini kita buat inisialisasi untuk scanner dengan nama input di sini, lalu kita print dan sistem gaji karyawan BUMN, dan di sini kita print masukkan total karyawan. Penting pada bagian ini karena ketika user akan memasukkan total karyawannya, itu akan menentukan jumlah atau panjang dari array nama ini dan harga gaji. Setelah user memasukkan total karyawan, program akan melanjutkan langsung ke looping. Nah, looping di sini tuh pengguna harus memasukkan nama dan gaji setiap karyawannya sesuai dengan jumlah N yang telah dimasukkan oleh pengguna sebelumnya. Jadi setelah pengguna memasukkan semua namanya, nama dan gaji, maka akan lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini ada file gaji karya sama dengan gaji BUMN, nama, gaji. Nah, di sini itu kita membuat objek dengan yang berisikan nama dan gaji sebagai atributnya dari kelas yang bernama gaji BUMN. Nah, di sini itu kelasnya. Jadi kita akan menggunakan file gaji karya ini untuk menggunakan metode-metode yang ada pada gaji BUMN di sini. Nah, lalu kita akan lanjut saja. Di sini ada print apakah ada informasi bonus Y garis miring N. Nah, di sini tuh nanti pengguna harus memasukkan jawabannya yaitu Y ataupun N. Nah, di sini apabila pengguna memasukkan jawaban Y, maka di sini akan terdapat sebuah looping yang tak terbatas yang bertujuan untuk menerima nama-nama dari penerima bonus. Sini kita menggunakan var nama input next, dan apabila nama itu terdapat pada nama yang telah dimasukkan di awal, maka gaji karya dot beri bonus ini menggunakan metode beri bonus nama yang berfungsi untuk memasukkan nama tersebut ke dalam empty array yang ada di dalam kelas. Ketika namanya itu dimasukkan stop, ya, jadi jika apabila penggunaan yang dimasukkan nama stop, maka looping ini akan berakhir dan akan lanjut ke program di bawahnya. Tapi apabila tidak memasukkan stop ataupun nama-nama yang ada di dalam array nama tadi, maka dia akan mengprint masukkan nama yang valid dan looping akan terulang kembali. Di sini jumlah loopingnya bisa bebas berapa kali dimasukkan oleh pengguna selama pengguna belum memasukkan kata stop di sini. Lalu di sini apabila setelah memberikan bonus kepada karyawan-karyawan yang telah ditentukan tadi, di sini kita akan mengoutput rata-rata gaji menggunakan metode mean dan peringkat gaji karyawan yang menggunakan metode show rank. Di sini juga terdapat metode max dan min untuk
menampilkan karyawan dengan gaji terbesar dan gaji terkecil. Serta di sini ada satu lagi peringkat karyawan dengan bonus. Nah, jadi peringkat karyawan dengan bonus ini maksudnya mengoutput karyawan yang mendapatkan bonus terbanyak dari terbanyak hingga terkecil. Tapi metode yang digunakannya itu adalah show bonus namanya. Lalu apabila pengguna tidak memasukkan Y atau akan memasukkan inputan selain Y, maka akan masuk ke program bawah. Yang mana program ini itu mengabaikan looping untuk memasukkan nama penerima bonus. Jadi program hanya akan langsung mengoutput rata-rata, peringkat, maksimal, minimal, dan mengoutput teks tambahan, yaitu tidak ada karyawan yang menerima bonus. Nah, di sini akan kita coba running cut untuk mencobanya. Oh, sebentar. Di sini sebentar, ini masih belum benar. Nah, jadi di sini pertama masukkan total karyawan. Ya, kita akan masukkan 3 saja dengan nama pertama Fahri, jadi 1.200, Kalam 1.300, dan Topik 1.250. Nah, di sini kita akan program menanya kepada kita apakah kita memiliki informasi bonus. Di sini kita akan jawabkan dia dengan menulis Y. Lalu di sini kita masukkan nama penerima. Ingat, di sini kita perlu memasukkan nama penerima. Jadi misal kita masukkan begini, dia masuk, bisa isi lanjut. Bisa. Nah, di sini kita coba dengan memasukkan nama yang tidak sesuai atau tidak ada di dalam nama atau data karyawannya. Di sini kita masukkan Agus, masukkan nama yang valid, itu artinya tidak berhasil dan menunjukkan kalau Agus ini tidak masuk ke dalam data karyawannya, sehingga tidak dapat diberikan bonus. Lalu kita ketik stop, program langsung berjalan seperti ini. Nah, seperti yang dilihat sini, ini terdapat rata-rata gaji yaitu 1.200. Itu menjumlahkan dari 1.200, 1.300, 1.250 dan dibagi dengan 3. Di sini ada peringkat gaji, yang mana di sini Kalam tertinggi dengan 1.300, Topik kedua dengan 1.250, dan Fahri dengan 1.200. Lalu di bawah sini juga terdapat gaji tertinggi yang dimiliki oleh Kalam dengan 1.200, gaji tertinggi, dan gaji terendah yang dimiliki oleh Fahri sebesar 1.200. Nah, peringkat karyawan dengan bonus itu sesuai dengan sini, kita memasukkan nama Rofik sebanyak 1, 2, 3 kali, sehingga Rofik memiliki 3 kali bonus. Sini ada nama Fahri sebanyak 2 kali, sehingga Fahri mendapatkan 2 kali bonus. Dan di sini Kalam hanya diberikan sekali dan menunjukkan bahwa Kalam hanya menerima 1 kali bonus. Dan sini saya memasukkan nama Agus, masukkan nama yang valid. Nah, di sini berarti keterangan kalau Agus ini tidak terdapat pada nama, sehingga tidak memunculkan pada bagian peringkat karyawan dengan bonus. Itu apabila kita menjawab informasi bonus dengan ya. Nah, jadi kali ini kita coba lagi dengan menjawab informasi bonusnya berbeda. Nah, di sini apakah ada informasi bonus, kita jawab N. Nah, program hanya langsung menunjukkan rata-rata gaji, peringkat gaji, gaji tertinggi, dan gaji terendah. Serta di sini terdapat keterangan tambahan bahwa tidak ada karyawan yang menerima bonus. Jadi sekian saja penjelasan tentang main KT pada studi kasus sistem penggajian karyawan BUMN. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama-tama, perkenalkan saya Rofik Aditya Erlangga dari kelompok 3. Di sini saya ingin menjelaskan program teruntuk yang nomor 2, yaitu untuk soal sendiri, buatlah studi kasus mengenai overloading dan terintegrasi dengan scanner dan array. Dan untuk studi kasus yang kami ambil ialah seleksi penerimaan pegawai BUMN, terutama untuk rekrutmen programmer dan marketing. Untuk inputnya sendiri, kami akan menginput jumlah pesertanya, kemudian nama dari pesertanya, pekerjaan yang dipilih, di mana dalam hal ini adalah programmer dan marketing,
lalu penginput nilai TKD atau tes kemampuan dasar, kemudian nilai akhlak, nilai psikotes, kemudian pengalaman kerja di bidang yang dipilih. Lalu untuk outputnya diharapkan akan mengoutput status nilai lulus atau tidak setelah menginputkan datanya. Kemudian terdapat bagan atau list yang menampilkan peserta yang lulus atau tidaknya sesuai dengan pekerjaan yang dipilih. Langsung kita masuk ke kodenya. Di sini saya akan menjelaskan kelasnya. Di sini terdapat dua overloading utama. Yang pertama untuk overloading pertama ialah overloading untuk cek lulus programmer. Kemudian untuk overloading kedua yaitu cek lulus marketing. Kita bahas cek lulus programmer dulu. Untuk cek lulus programmer kita memiliki dua metode. Untuk metode pertama cek lulus programmer kita menggunakan 3 konstruktor, di mana konstruktornya adalah konstruktor nilai TKD, nilai akhlak, dan nilai psikotes. Masing-masing dideklarasikan dengan tipe data integer. Mana untuk perhitungannya sendiri, kita lihat nilai TKD lebih besar sama dengan 75, dan nilai TKD ditambah nilai akhlak, ditambah nilai psikotes dibagi 3 lebih besar sama dengan 70. Misal pesertanya nilainya memenuhi syarat, maka peserta dinyatakan lulus. Jika nilai TKD-nya tidak memenuhi syarat, tapi nilai antara nilai TKD, nilai akhlak, ditambah nilai psikotes memenuhi syarat, maka peserta tetap dinyatakan tidak lulus. Kemudian terdapat metode keduanya untuk cek lulus programmer, di mana kita di dalam cek lulus programmer yang kedua ini terdapat 4 konstruktor, di mana konstruktor nilai TKD, nilai akhlak, nilai psikotes, dan pengalaman kerja, di mana masing-masing dideklarasikan dengan integer. Yang membedakan antara metode ini dan metode yang sebelumnya adalah terdapat konstruktor pengalaman kerja. Ini membedakannya. Nah, di dalam metode ini terdapat sebuah perkondisian, misal pengalaman pekerjaan lebih besar sama dengan 2, maka yang akan dieksekusi adalah nilai TKD lebih besar sama dengan 65, dan nilai TKD tambah nilai akhlak tambah nilai psikotes dibagi 3 lebih besar sama dengan 65. Maka misal pengalaman kerjanya kita masukkan setidaknya 2 tahun, maka kita mendapatkan keuntungan, yaitu nilai kelulusan lebih kecil. Misal pengalaman kerjanya di bawah 2 tahun, maka program yang dieksekusi adalah program bagian bawah ini, yaitu nilai TKD lebih besar sama dengan 75, dan nilai TKD ditambah nilai akhlak ditambah nilai psikotes dibagi 3 lebih besar sama dengan 70. Lalu kita memiliki overloading yang kedua, yaitu overloading cek lulus marketing, di mana terdapat 2 metode utama. Untuk metode pertama, yaitu metode full cek lulus marketing, terdapat 3 overloading konstruktor yang berbeda maksud saya, yaitu nilai TKD, nilai akhlak, nilai psikotes, masing-masing dideklarasikan dengan integer, di mana di dalam cek lulus marketing ini terdapat pengeksekusian, yaitu nilai TKD lebih besar sama dengan 70, dan nilai akhlak ditambah nilai psikotes dibagi 2 lebih besar sama dengan 75. Misal pesertanya memilih marketing, maka bagian program yang dieksekusi adalah konstruktor yang kedua, yang mana di sini nilainya, misal nilai TKD lebih besar sama dengan 70, dan nilai akhlak tambah nilai psikotes bagi 2 lebih besar sama dengan 75, maka peserta dianggap lulus. Misal salah satu kondisi ini tidak memenuhi, maka peserta dinyatakan tidak lulus. Kemudian terdapat metode yang kedua di dalam overloading yang kedua, yaitu metode cek lulus marketing dengan konstruktor yang sebanyak 4 buah. Ini seperti metode cek lulus programmer yang kedua, yaitu misal jika pengalaman kerjanya di input setidaknya sebanyak 2 tahun, maka kode yang dieksekusi adalah nilai TKD lebih besar sama dengan 65, dan nilai akhlak ditambah nilai psikotes dibagi 2 lebih besar sama dengan 70. Misal pengalaman kerjanya di bawah 2 tahun, maka yang dieksekusi adalah nilai TKD
lebih besar sampai dengan 70, tambah nilai dan nilai akhlak tambah nilai psikotes bagi 2 lebih besar sampai dengan 75. Mungkin sekian untuk wawancara saya. Untuk file KT-nya akan dilanjutkan oleh Satria Agustama. Satria Agustama disilakan untuk menjelaskannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Agus Dharma dari kelas 2 TRPLB. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang studi kasus seleksi BUMN tadi, yang tadi kelasnya sudah dijelaskan oleh Raufik Aditya. Di sini saya akan menjelaskan file main KT-nya, main studi kasus BUMN. Baik, pada program ini kita diminta menggunakan scanner ya, jadi inputannya bisa dibaca. Yang pertama, itu kita diminta memasukkan jumlah peserta yang akan mengikuti seleksi. Nah, nantinya akan disimpan di jumlah peserta. Nah, selanjutnya di sini kita mendeklarasikan file nama peserta, hasil seleksi, dan bagian peserta dengan array dengan panjangnya sesuai dengan jumlah peserta yang kita inputkan. Nah, untuk nama peserta kita set string kosong terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk hasil seleksi, di sini kita isi false terlebih dahulu. Karena apa? Karena anggapannya setiap peserta yang pertama kali kita input di sini masih dianggap tidak lolos untuk penilaian seleksinya. Jadi nantinya jika nanti lolos maka akan berubah jadi true. Misalnya ada 2 peserta nih, yang satunya Fahri, yang satunya Rafiq. Nah, dua-duanya itu di set false terlebih dahulu karena belum memenuhi syarat untuk lulus. Nah, jika Fahri nanti lulus dan syaratnya terpenuhi, itu akan berubah jadi true. Tapi jika Rafiq tidak, maka tetap akan false. Nah, selanjutnya Fahri bagian peserta. Nah, panjangnya jumlah peserta juga. Ini kita set 0 terlebih dahulu. Nah, lanjut di sini ada perulangan for. Di sini kita diminta untuk menginputkan data-data seperti yang pertama, masukkan nama peserta. Nah, setelah memasukkan nama peserta, di sini kita akan pilih bagian yang ingin didaftarkan. Karena tadi program studi kasusnya tentang seleksi masuk BUMN dengan 2 divisi, programmer sama marketing. Di sini kita akan sesuai memilih untuk programmer dan marketing. Nah, nantinya pilihan kita akan disimpan pada bagian peserta ini. Nah, di sini while di sini berfungsi untuk memastikan bahwa inputan pengguna itu valid 1 atau 2. Jadi misal pengguna menginput 3, nah, maka perulangan di sini akan keluar sampai pengguna itu menginput inputan yang benar 1 atau 2 seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk menginput nilai. Pertama ada nilai KD, akhlak, sama psikotes. Kita bisa menginputnya. Nah, lanjut di sini kita buat sebuah objek file seleksi, lalu kita memanggil kelasnya studi kasus BUMN. Nah, jika sudah di sini terdapat kondisi. Nah, kondisi di sini jika bagian peserta itu sama dengan 1, artinya jika peserta itu mendaftar sebagai programmer di sini. Nah, dia akan mencetak masukan pengalaman kerja dalam bentuk tahun ya, jika tidak ada masukan 0. Jadi, jika yang mendaftar tadi di programmer itu memiliki pengalaman kerja, kita bisa menginputnya misalnya pengalaman kerjanya 2 tahun. Nah, jika pengalaman kerjanya di sini nah, hasil seleksi, jika pengalaman kerjanya lebih besar daripada 0, sini akan memanggil objek seleksi dan memanggil metode yang memiliki parameter pengalaman kerja. Yang untuk programmer itu di sini berarti. Jika dia memilih pengalaman kerja lebih besar sama dengan 2 tahun, akan mereturn yang di sini. Nah, namun jika tidak, dia akan memanggil metode yang tidak ada parameter pengalaman kerjanya, yaitu yang di sini. Dengan kedua ini berbeda ya. Nah, kalau yang kita memiliki pengalaman kerja itu penilaiannya terdapat toleransi nilai yang lebih longgar gitu. Kalau kita tidak memiliki pengalaman kerja, akan biasa saja gitu. Sama seperti yang di sini, yang tanpa ada parameter pengalaman kerja. Nah, untuk yang kedua, bagian marketing itu sama juga. Jika pesertanya mendaftar sebagai bagian marketing atau sama dengan 2, ini akan diminta juga menginput pengalaman kerjanya sudah memiliki pengalaman kerja atau belum. Nah, jika inputannya pengalaman kerjanya lebih besar dari 0, akan memanggil cek lulus marketing yang memiliki parameter pengalaman kerja juga. Namun jika tidak, dia akan memanggil metode cek lulus marketingnya yang tanpa pengalaman kerja. Perhitungannya sama juga seperti yang di programmer tadi. Nah, untuk yang tidak memiliki pengalaman kerja. Nah, untuk yang di sini itu yang memiliki pengalaman kerja. Sama saja kalau kita memiliki pengalaman kerja itu bakal dapat toleransi nilai yang lebih longgar seperti itu. Dan di sini di set pengalaman kerjanya itu lebih besar sama dengan 2 tahun. Nah, selanjutnya sini ada kondisi
hasil seleksi di sini yaitu hasil seleksi yang sudah kita lakukan di sini ya. Jadi misalnya Fahri itu sudah lulus dan Rofik tidak lulus. Nah, akan dipanggil di sini dulu hasil sementaranya. Jadi kita akan mencetak nama pesertanya, misalnya Fahri dan dinyatakan lulus pada bagian pertama. Misalnya Fahri mendaftar pada bagian programmer kayak gitu. Nah, namun misalnya Fahri tidak lulus, jangan mencetak nama, dinyatakan tidak lulus seleksi pada bagian pertama atau kedua, kayak gitu juga untuk lulus dan tidak lulusnya. Nah, jika sudah, di sini kita akan mengoutputnya keluarannya. Bakal ada keluaran hasil seleksi BUMN. Di sini terdapat perulangan dari 0 sampai jumlah peserta. Jika jumlah pesertanya 2 berarti 0 sampai 2. Di sini kita buat file bagian yang nantinya akan dipanggil di sini. Nah, di sini terdapat kondisi jika bagian peserta itu sama dengan 1, seperti yang di atas tadi, maka keluarnya akan programmer. Namun jika bagian pesertanya itu 2, maka keluarnya bakal marketing. Nah, nanti kita kasih contoh di waktu seadiran. Nah, di sini akan mencetak nama pesertanya, siapa sih, misalnya Fahri atau Rofik gitu, dua-duanya dengan ini ya, data yang ada di dalamnya Fahri dan Rofik gitu misalnya. Dan akan memanggil bagiannya di sini. Dia bagian 1 atau bagian 2. Misalnya di bagian 1 bakal mencetak programmer. Misalnya bagian 2 itu bakal marketing. Nah, dapat kondisi if di sini hasil seleksi. Hasil seleksinya dari sini juga ya, yaitu lulus atau tidak dari data yang ada. Misalnya Fahri sama Rofik kan datanya. Nah, Fahri Rofik itu lulus atau tidak. Misalnya Fahri lulus dan Rofik tidak, gitu. Nah, di sini coba saya run. Nah, di sini kita coba masukkan 2 saja yang mengikuti seleksi. Nama pertama misalnya Fahri. Nah, Fahri di sini saya akan daftarkan sebagai programmer. Kita input nilai Fahri. Nah, di sini kan kita input nilai TKD Fahri, alak sama tugas 80. Nah, di sini kita coba Fahri tidak memiliki pengalaman kerja ya, misalnya. Kita input 0 di sini, jika kita tidak memiliki pengalaman kerja. Nah, Fahri dinyatakan lulus pada seleksi bagian 1 yaitu programmer. Karena apa? Karena nilai Fahri ini dari TKD, alak sama psikotes itu memenuhi syaratnya yang di sini. Ini. Yang di sini, metode yang di sini. Nah, nilai TKD itu lebih besar sama dengan 75, nilai Fahri 80. Dan dari penjumlahan 3 ini dengan dibagi 3 itu lebih besar sama dengan 70. Nilai Fahri memenuhi. Di sini kita coba yang untuk programmer tapi memiliki pengalaman kerja. Namanya Fatir misalnya. Di sini kita coba Fatir marketing aja ya. Kita coba marketing. Kita TKD Fatir, kalau di marketing itu batasnya kita akan mencoba yang ada pengalaman kerjanya ya. Jadi batasnya 65. Kita coba Fatir 65. Akhlaknya coba 70. Psikotesnya 60. Dengan pengalaman kerja itu 2 tahun. Nah, Fatir juga lulus walaupun karena dia memanggil metode yang ini, cek lulus marketing ini, karena Fatir memiliki pengalaman kerja tadi di sini. Jika Fatir tadi tidak memiliki pengalaman kerja, Fatir tidak akan lolos karena dia akan mereturn yang ini, yang batas nilai TKD-nya itu lebih besar sama 70. Ini kan kita input nilai Fatir itu TKD-nya 65 lulus. Jadi saya coba run lagi ya dengan peserta seleksinya 4. Jadi ada 1 programmer dengan menggunakan tanpa pengalaman kerja, 1 yang menggunakan pengalaman kerja, marketing juga, 1 yang tanpa pengalaman, dan 1 dengan pengalaman. Kita coba nomor 90. Di sini Dharma tanpa pengalaman kerja ya, kita coba buat. Yang kedua Aping daftar programmer juga. Sekarang nilai TKD-nya sini Aping nilai TKD-nya kita coba 5. Lalu ahlaknya 70 atau 80. Dengan pengalaman kerja Aping itu 3 tahun gitu misalnya, kan dimintanya lebih besar sama dengan 2 tahun. Nah, Aping juga dinyatakan lulus. Ini kita coba Rofik untuk di bagian marketing. Ini marketing TKD Rofik 80, 30 dan 80 tanpa pengalaman kerja ya Rofiknya. Nah, dinyatakan lulus karena dia memanggil yang di sini, maraton yang di sini untuk marketingnya. Ini selanjutnya kita coba Fatir. Kita juga mendaftar sebagai
bagian marketing. Ini nilai TKD Fatir itu 65, nilai 70, juga 70. Tapi pengalaman kerja Fatir itu 4 tahun misalnya. Nah, semuanya lulus. Di sini Dharma yang mendaftar sebagai programmer dengan tanpa pengalaman kerja itu lulus karena nilainya memang mencukupi pada seleksinya. Nah, untuk Aping itu dia akan memanggil metode yang ini, cek lulus programmer yang ada pengalaman kerja. Jadi walau nilai TKD Aping itu 65, namun dia memiliki pengalaman kerja selama 3 tahun, jadi terdapat toleransi nilai yang lebih longgar. Begitu juga untuk Rofik dengan Fatir. Sini Rofik itu tanpa pengalaman kerja karena nilai dia memang eh, termasuk lolos untuk itu. Dia akan memanggil metode yang ini, atau nilai yang ini. Nah, untuk Fatir, itu Fatir bisa lolos karena dia memiliki pengalaman kerja tadi 4 tahun ya. Walaupun nilai TKD-nya 65. Dia akan memanggil kondisi yang di sini. Jika pengalaman kerjanya lebih besar sama dengan 2 tahun, dia bakal mereturn nilai TKD-nya lebih besar sama dengan 65 sesuai dengan Fatir. Lalu nilai akhlak ditambah nilai psikotes dibagi 2 itu harus lebih besar sama dengan 70. Maka Fatir bisa lulus dan keempat pendaftar ini lulus. 2 yang menggunakan tanpa pengalaman kerja, 2 lagi menggunakan pengalaman kerjanya. Nah, mungkin sekian penjelasan kode MNKT dan juga hasil keluaran outputnya. Studi kasus nomor 2 kami tentang seleksi peserta BUMN. Mungkin mohon maaf jika ada salah penjelasan atau salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Aturik Zami dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 3, yaitu buatlah penyelesaian soal matematika di bawah ini dengan beberapa penggabungan objek kelas. Nah, di sini kita disuruh mencari volume bangun ruang dan luas permukaannya. Di sini terdapat 3 soal, ada soal A, B, C. Seperti yang dapat kita lihat. Langsung saja kita ke codingannya. Nah, di sini untuk soal A, di sini terdapat import Kotlin Math square root. Square root ini berfungsi untuk akar, sebagai akar. Nah, pada kelas soal A terdapat soal A di sini ada konstruktor di mana ada 4 variabel, yaitu tinggi total sebagai integer, kemudian ada tinggi limas, ada panjang dan lebar. Keempat ini nanti akan diisi. Keempat ini adalah nilai-nilai yang telah diketahui dari soalnya. Soal, coba kita lihat di soal. Di sini terdapat tinggi total, tinggi limas, ada panjang dan lebar. Sedangkan untuk tinggi balok masih belum diketahui. Langsung saja. Nah, kemudian di dalam kelas ini kita buat variabel tinggi balok. Variabel tinggi balok ini untuk mencari nilai tinggi balok tersebut, yaitu dengan cara tinggi total tadi dikurangi dengan tinggi limasnya. Lalu kita akan mencari, kemudian ada metode volume balok. Ini untuk mencari nilai volume balok, yaitu dengan rumus panjang kali lebar dikali dengan tinggi balok. Selanjutnya, pada metode kedua ada volume limas. Di sini untuk mencari volume limas dengan rumus sepertiga kali panjang kali lebar kali tinggi limas. Kemudian ada volume total. Volume total ini berfungsi untuk menjumlahkan kedua hasil perhitungan tadi, menjumlahkan volume balok dan volume limas yang telah dihitung. Selanjutnya ada metode luas permukaan limas. Nah, mula-mula kita akan mencari tinggi dari segitiganya. Nah, jadi pada limas ini kita akan mencari tinggi dari segitiga ini dengan cara melakukan Pitagoras untuk mencari sisi miring dari tinggi limas dan
setengah dari lebar atau panjang limas tersebut. Jadi kita deklarasikan di sini. Kita bikin variabel sepanjang, ini maksudnya setengah panjang. Jadi nanti panjang akan dibagi 2 atau dikali 0,5. Lalu ada variabel Pitagoras untuk mencari hasil perkalian dari setengah panjang dikali setengah panjang, kemudian ditambah tinggi limas dikali tinggi limas. Nah, lalu ada tinggi sisi tegak atau tinggi segitiga. Nah, fungsi tinggi sisi tegak ini untuk mengakarkan hasil perhitungan dari variabel Pitagoras tadi. Jadi hasil ini nanti akan diakarkan. Kemudian kita akan mencari luas permukaan limasnya dengan rumus di sini kurang 2. Jadi di sini karena sisi limasnya ada 4, jadi kita kalikan 4 luas segitiga, yaitu dengan rumus tinggi sisi tegak dikali lebar per 2. Maka didapatlah luas permukaan limas. Selanjutnya pada metode luas permukaan balok akan mencari luas permukaan balok dengan rumus aslinya 2 kali 2 dikalikan dengan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi balok ditambah lebar kali tinggi balok. Nah, rumus aslinya adalah ini. Tetapi karena pada soal sisi atas tidak ada lagi, maka kita akan kurangi dengan panjang kali lebarnya. Jadi sisi atas ini akan kita kurangkan. Akan dikurangkan dengan panjang kali lebar. Nah, lalu terdapat metode luas permukaan total untuk menjumlahkan kedua luas permukaan limas dan balok. Nah, untuk kelas pertama hanya begini saja. Lalu kita lanjutkan pada kelas untuk soal B. Pada kelas soal B terdapat import Kotlin Math P untuk mengambil nilai P dan square root untuk mengakarkan. Kemudian pada kelas soal B juga terdapat konstruktor di mana ada 3 variabel, yaitu tinggi total, tinggi tabung, dan diameter. Ini adalah nilai-nilai yang telah diketahui dari soalnya. Mari kita lihat pada soal. Pada soal yang diketahui adalah tinggi totalnya, tinggi dari tabung, dan diameter. Diameter ini baik diameter tabung dan kerucut. Nah, lalu karena rumusnya nanti kita akan menggunakan jari-jari, maka kita buat variabel jari-jari. Nah, jari-jari itu kan adalah setengah dari diameter, maka kita buat diameter dibagi 2. Nah, kemudian untuk tinggi kerucutnya adalah tinggi total. Tinggi total ini dikurangi dengan tinggi tabung, maka dapatlah tinggi kerucut. Jadi kita tulis di sini tinggi total dikurang tinggi tabung. Kemudian untuk metode volume kerucut akan melakukan perhitungan untuk mencari volume kerucut. Nah, itu rumusnya adalah P kali R kuadrat atau R kali R dikali tinggi dari kerucut tadi, kemudian dibagi 3. Lalu kemudian ada metode volume tabung untuk mencari volume tabung dengan rumus P kali R kuadrat kali tinggi tabung. Lalu ada metode volume total, sama saja seperti yang sebelumnya pada kelas soal A. Volume total di sini berfungsi untuk menjumlahkan kedua metode volume tabung dan volume kerucut. Lalu ada metode luas permukaan kerucut. Nah, pada kerucut di sini kita harus mencari selimutnya terlebih dahulu menggunakan rumus seperti Pitagoras. Jadi nanti jari-jari kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat.
lalu diakarkan. Jadilah seperti ini. Makanya ada variabel selimut yang berfungsi untuk tadi itu. Jadi jari-jari dikali jari-jari ditambah tinggi kerucut dikali tinggi kerucut, lalu akan diakarkan di variabel S menggunakan square root, lalu akan mengembalikan nilai. Nah, di sini adalah rumus untuk mencari luas permukaan kerucutnya, yaitu dengan cara pi kali jari-jari dikali selimut. Lanjut ke metode luas permukaan tabung. Metode ini berfungsi untuk mencari luas permukaan tabung dengan rumus 2 kali pi kali jari-jari kali tinggi tabung. Kemudian ditambah pi kali jari-jari kali jari-jari. Nah, sebenarnya di sini kan harusnya 2 kali pi kali r kuadrat. Kenapa 2-nya tidak kita tulis? Tidak kita tuliskan karena pada soal lingkaran atasnya tidak terpakai lagi karena dia bangunnya sudah menyatu. Jadi kita hanya perlu mencari luas permukaan luas lingkaran bawahnya saja. Luas lingkaran alas. Lingkaran penutupnya tidak perlu. Terdapatlah rumus seperti ini. Lalu terdapat metode luas permukaan total untuk menjumlahkan luas permukaan kerucut dan luas permukaan tabung. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk kelas soal C dan main KT-nya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aping. Baiklah, saya Muhammad Aping. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Nah, di sini ada kelas dengan nama soal C. Terdapat inisiator untuk menginisialisasi tinggi total, tinggi balok, panjang balok, dan lebar balok dengan tipe data integral. Lalu di bawahnya ada variabel tinggi prisma, yang dimana nilai dari tinggi prisma ini sama dengan nilai dari panjang balok. Kemudian ada variabel tinggi segitiga, yang nilainya dapat dari tinggi total dikurang tinggi balok. Tinggi total dikurang tinggi balok. Lalu alas segitiga yang nilainya sama seperti nilai lebar balok. Lalu variabel luas alas. Hasilnya dapat dari alas segitiga dikali tinggi segitiga dibagi 2. Lalu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 metode. Metode pertama untuk menghitung volume balok dengan berisi rumus panjang balok dikali lebar balok dikali tinggi balok. Lalu metode kedua untuk menghitung volume prisma. Metode ketiga untuk menghitung total dari hasil volume balok ditambah volume prisma. Lalu metode ketiga luas permukaan prisma. Di sini metode ini menggunakan rumus Pythagoras. Setelah sebagai berikut. Variabel alas segitiga 0,5 dikali alas segitiga par Pythagoras setengah alas segitiga dikali setengah alas segitiga ditambah tinggi segitiga dikali tinggi segitiga. Dan variabel lebar sisi tegak. Ini square root atau akar persegi. Dan ini Pythagoras. Lalu mengembalikan 2 dikali luas alas plus 2 dikali lebar sisi tegak dikali tinggi prisma. Lalu metode ke-5 luas permukaan balok. Untuk menghitung luas permukaan balok, ini 2 dikali panjang balok dikali lebar balok ditambah panjang balok kali tinggi balok plus lebar balok kali tinggi balok dikurang panjang balok plus lebar balok.
Lalu van, luas permukaan total. Untuk menghitung total luas permukaan prisma ditambah luas permukaan balok. Lalu ada fungsi mainnya. Di sini terdapat soal A. Dan variabel A kita panggil kelas tadi, kita isi nilainya seperti di soal A. 30, 10, 66. Lalu println volume balok sama dengan dia akan mentotalkan langsung seperti di metode tadi. Lalu println soal B sama juga, kita langsung atur nilainya sesuai dengan soal. Coba kita run. Hasilnya akan seperti ini. Soal A, volume balok 720 cm, volume 5, volume total. Baik, saya rasa cukup sekian. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.